Bapa dalam surga, kami serahkan ya Tuhan kebaktian pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan memimpin bangsa ini sampai saat ini. Kami terus berdoa apa yang kami akan renungkan sebagai panggilan kami sebagai warga negara ya Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kami boleh dilahirkan di negara ini. Kami sudah boleh mendapat begitu banyak berkat lewat bangsa ini. Kiranya Tuhan yang juga pakai apa yang Tuhan berikan, segala berkat, segala talenta untuk kami gunakan bagi kemuliaan Tuhan, bagi berkat, bagi sesama di dalam negara ini. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini membahas satu tema khusus, khotbah tematik pada hari ini, karena hari ini juga berkenan dengan 17 Agustus. Jadi kita akan berkhotbah satu tema khusus, mengusahakan kesejahteraan kota. Ini nanti satu tema yang diambil dari ayat Yeremia pasal 29. Saudara, ketika kita membahas tentang kemerdekaan Dirgahayu Indonesia ke-80, kira-kira saudara itu reaksinya apa ya? Positif, negatif, atau terserah lah. Sudah tidak peduli dengan nasib bangsa ini, sudah terlalu terluka selama ini, sudah apapun yang terjadi. Nah, kalau saudara mengikuti berita-berita sepertinya mungkin lebih banyak ke arah negatif ya. Berita-berita yang belakangan ini banyak terjadi. Sepertinya setiap hari kalau membaca berita hampir tidak ada hari yang tidak ada kabar buruknya. Mulai dari makan bergizi gratis yang ya pelaksananya amburadul, IKN yang mangkrak, lalu juga kita melihat tentang bupati yang diprotes besar-besaran oleh warganya. Lalu kita juga lihat ada semakin banyak PHK di mana-mana, namun tidak diakui oleh negara. Kita lihat masalah yang begitu besar tentang judi online, pinjaman online, lalu juga begitu banyak. Tapi di tengah-tengah berita-berita buruk yang terus bermunculan setiap harinya, sepertinya elit politik masih sangat optimis ya. Mereka masih melihat Indonesia emas. Mereka masih melihat Indonesia itu begitu potensi ke depannya dan masih bermimpi mau menjadi macan Asia atau pemain global, dan proyek-proyek besar non jumbo masih tetap digalakkan, dan bahkan pesta perayaan juga masih sangat mewah besar-besaran ya. Nah, ini yang kita ingin coba lihat gitu. Bagaimana ya seharusnya kita harus positif, optimis atau pesimis? Dan apakah Alkitab memandang hal ini sebagai sesuatu yang pesimis atau optimis? Sepertinya saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketika Alkitab membahas tentang negara atau membahas tentang kota di dalam mikrokosm yang lebih kecil, adalah kita akan melihat gambaran yang sangat-sangat idealis, sangat positif, tapi sekaligus juga sangat-sangat realistis. Alkitab itu sangat idealis, dikatakan nanti kota yang sangat idealis yang Tuhan akan kembangkan, yang Tuhan akan bawa kita semua menuju ke situ, sebagaimana rencana akhirnya adalah kota di mana semua itu akan mendapatkan keindahan, kebaikan, keagungan, gambaran singa dan anak domba hidup rukun bersama-sama. Lalu juga ada gambaran yang sangat realistis. Kota yang sangat bejat, yang sangat rusak, itu nanti dihukum Tuhan di dalam Sodom dan Gomora. Tuhan turunkan hujan api belerang ya. Jadi saudara, kita dapat gambaran kota itu bisa sangat jelek, sangat buruk, sangat hancur, tapi juga kota yang bisa sangat baik, sangat prosperous, sangat luar biasa indah. Dan gambarannya adalah satu saat kita akan melihat kota itu adalah rencana awal Tuhan, dan satu saat dia akan genapi sampai pada akhirnya. Walaupun kejahatan manusia, dosa manusia terus-menerus merusak, tetapi rencana Tuhan itu tidak akan digagalkan. Nah, ini yang kita akan bahas, yaitu adalah rencana Tuhan tentang kota. Bagaimana kita ingin melihat apa sih yang Alkitab nyatakan tentang kota. Karena seringkali saudara, kalau saudara melihat di kota yang penuh, ya biasanya megapolitan ya, metropolitan, penuh dengan masalah, macet, polusi, saudara mulai ada bayangan, aduh indahnya kalau kita tinggal di desa. Aduh indahnya kalau kita tinggal di kota kecil ya. Gak macet, gak polusi. Langitnya masih biru, masih bisa lihat bintang.
Lihatlah Abraham ke langit sebanyak bintang. Nah, kalau Abraham tinggal di Jakarta, mana Tuhan bintangnya? Nggak ada satupun. Gitu ya, ketutup dengan polusi. Nah, ada gambaran-gambaran yang utopia tentang desa atau tentang kota kecil. Tetapi kita ingin lihat bahwa rencana Tuhan itu bukan tentang desa ya, atau tentang forest, tentang nature, tetapi tentang kota. Dikatakan begini saudara, Ibrani ya, 11 ayat 10, ketika Abraham dikatakan mempunyai pengharapan, dia terus tinggal di tenda, belum mendapatkan janji akan tanah perjanjian, tapi dikatakan sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Lalu ayat ke-16-nya, ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ini yang kita ingin bahas, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kota Allah, kota surgawi bagi umat yang percaya kepada Dia. Saudara, kita akan bahas 3 poin dari khotbah hari ini tentang apa sih, mengapa Tuhan membuat kota. Nah, ini Tim Keller pernah menulis sebuah artikel pendek ya, yang saudara sepertinya juga bisa dapatkan di online dengan cukup gampang. Artikel pendeknya itu Why God Made Cities. Ada 3 alasan yang dia ungkapkan. 3 alasan kenapa kota itu menjadi rencana bagi Allah. Yang pertama adalah kota itu sebagai tempat potensi manusia dikembangkan. Yang kedua, kota sebagai tempat perlindungan. Dan ketiga, kota sebagai pusat pencarian spiritualitas. Kita coba bahas yang pertama saudara. Yang pertama, poin ini sepertinya cukup clear ya, bahwa semakin banyak manusia berkumpul, semakin besar potensi budaya dikembangkan. Karena daya kreativitas manusia akan selalu berusaha untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik. Ada networking, ada training center, ada kompetisi yang membuat manusia itu berkembang di dalam berbagai aspek. Semakin maju satu kota atau satu daerah, semakin maju juga fasilitas umumnya. Pasti akan ada museum, akan ada mall, airport, stadium, dan berbagai fasilitas lainnya. Megacity seperti ini ya, saudara akan lihat begitu banyak fasilitas yang mentereng yang bisa dinikmati oleh warganya. Nah saudara, saya menikah dengan istri dari daerah Tanjung Balai Karimun. Jadi kalau saudara enggak tahu itu di mana, enggak apa-apa. Karena saya juga awalnya enggak tahu itu di mana gitu. Nah itu adalah satu pulau kecil di sebelah Batam, yang kalau mau ke situ harus dari Batam atau dari Singapura, karena dia tidak ada jalur langsung, tidak ada airport langsung, tidak ada penerbangan langsung. Nah pertama kali saya sebelum nikah, ya ini ya sowan ke calon mertua, saya kaget di situ, mall di mana? Nggak ada mall, gitu ya, nggak ada apa-apa beneran. Lalu ada apa sih yang menunjukkan civilization, saya bilang ya. Kebudayaan apa ini di kota ini? Tidak ada satupun. Ada satu saudara, ada KFC. Itu aja tanda kebudayaan yang kita bisa temui di kota-kota lainnya. Selain itu tidak ada lagi saudara. Tidak ada mall, tidak ada bioskop, tidak ada museum, tidak ada apapun gitu. Terakhir kali waktu Chinese New Year, setiap Chinese New Year kita balik ke situ ya. Ini saya lihat Batam itu berkembang cukup maju ya dibanding 10 tahun yang lalu ya. Tapi kalau saya ke kota itu 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun belakangan ini kayaknya masih sama aja. Saya bilang begini ke istri, dia langsung protes, enggak loh sekarang ada Mishwe gitu ya. Sekarang udah ada Pizza Hut loh gitu ya. Tapi ya itu aja gitu ya. Selama 10 tahun perkembangannya ya itu. Yang lainnya itu hampir enggak ada bedanya. Itu setiap tahun datang itu seperti kota yang very constant. Gak ada terlalu banyak perubahan di situ. Karena apa? Ya karena anak mudanya nanti kuliah bahkan gak ada universitas. Jadi kuliah kemana? Ya ke Singapura atau ke Jakarta atau ke Surabaya gitu. Jadi ya tidak terlalu banyak potensi untuk dikembangkan di situ ya. Jadi ini yang terjadi kan, semakin besar satu kota semakin maju. Jadi ada apa? Ada MRT, ada gedung pencakar langit, ada museum, ada universitas, ada rumah sakit yang besar, maju, ada political center, ada istana negara. Kota-kota besar seperti Tokyo, Singapura, New York, ya pasti itu menjadi incaran dari orang-orang yang berambisi ya, yang punya potensi tinggi.
Mereka nggak ada yang potensi, aduh saya setelah kuliah saya pengen ke Tanjung Balai Karimun. Nggak ada saudara, mungkin lebih banyak adalah kita pengen pergi menimba ilmu lebih lanjut lagi ke kota-kota besar. Bukan cuma Jakarta, tapi juga Singapura, atau mungkin kalau bisa sampai ke Eropa. Ini kan ya, kota besar menjanjikan achievement bagi orang-orang yang punya potensi besar. Supaya orang berkreasi semaksimal mungkin. Tapi kita juga sadar, semakin besar potensi orang bisa berkembang, semakin juga besar potensi orang berdosa tentunya. Jadi kota itu mendorong potensi manusia semakin maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, tapi juga semakin besar kepada kejahatan manusia. Saudara, kita bisa lihat salah satunya adalah contoh dari Menara Babel ya. Ketika dicatat Menara Babel, semua manusia berkumpul untuk mendirikan menara sampai tinggi. Oh, itu kan skyscraper pertama ya di dalam sejarah. Dan tentunya perlu daya kreativitas, engineering, perhitungan yang cermat. Semuanya pasti ada orang-orang yang sangat-sangat maju dan pintar berkembang di situ. Tapi dengan motivasi apa saudara? Satu ya, untuk mencari nama bagi diri mereka sendiri. Jadi kota penuh dengan orang-orang yang punya motivasi self glory, bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk bagi kebaikan banyak orang, bukan self glory saudara. Penuh dengan orang-orang yang mencari kemuliaan diri, dan seringkali potensi tersebut akhirnya berubah bukan untuk kebaikan tapi untuk kepentingan diri pribadi dan bahkan untuk kejahatan dan kriminalitas. Saudara pernah mendengar satu kota ini yang belakangan mulai cukup viral di koran-koran Indonesia. Kota kecil yang nothing sebenarnya ya. 10 tahun lalu itu tuh kota kecil yang gak important sama sekali. Tetapi sekarang begitu banyak gedung-gedung pencakar langit dan dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja meraup untung dari rakyat Indonesia. Satu kota kecil di Kamboja bernama Sihanoukville. Saudara pernah dengar ini? Ya, satu kota yang isinya semua itu kebanyakan adalah operator judi online yang untuk mengeruk yaitu ya konsumen-konsumen baru dari Indonesia yang nantinya akan dipakai untuk berjudi online. Jadi saya coba cari, dana triliunan sudah mengalir ya untuk sekedar judi. Jadi itu ya, kota yang sangat bisa membawa kebaikan besar bagi masyarakat, tapi juga kota yang bisa dipakai untuk satu keburukan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kota sebagai tempat perlindungan. Ini jauh lebih gampang kalau ini adalah di dalam konteks histori yang lama ya saudara. Masa lampau itu kota itu memang artinya adalah kota yang berkubu, yang berbenteng. Daerah yang dikelilingi oleh benteng itu namanya kota. Daerah di luar benteng itu namanya desa. Kenapa sih saudara? Kota itu harus ada bentengnya karena sangat rentan untuk diserang oleh bandit-bandit, oleh orang-orang jahat yang ingin merampok. Sehingga warga berkumpul mendirikan tembok supaya mereka terlindungi dari serangan-serangan musuh. Nah, di kota pelindungan, City of Refuge itu juga menjadi satu istilah di dalam Alkitab yang artinya adalah setiap orang yang dituduh kejahatan, mereka sebelum dibunuh atau dibalas dendam, mereka bisa lari ke City of Refuge ini untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan pengadilan. Jadi tidak bisa orang itu dibunuh tanpa pengadilan yang proper. Ini yang sering kita lihat juga saudara, walaupun tentunya di sini di dalam konteks modern nggak ada lagi ya City of Refuge. Tetapi setidaknya kota-kota besar itu menjadi fungsi dari City of Refuge. Saudara kalau baca koran-koran, banyak ya berita-berita di mana kriminalitas atau tindakan penyelewengan di pedalaman atau di tempat-tempat terpencil itu tidak terdeteksi. Dan hampir orang-orang itu nggak bisa mendapatkan keadilan karena ya nggak ada coverage dari pers, tidak diliput. Sedangkan kalau di kota, kejahatan-kejahatan penyelewengan tersebut, pembalakan hutan lah, atau pencurian itu ya tambang, itu gampang sekali kedetek di kota besar. Karena apa? Karena ya
ada pers, ada CCTV, ada Komnas HAM, ada lembaga bantuan hukum, ada netizen yang selalu siap dengan handphonenya. Tapi di kota kecil atau di pedalaman sepertinya jauh lebih sulit ya untuk orang-orang itu mendapatkan keadilan. Dan ini yang selalu sinkron ya. Di satu sisi ada kota, ada kebaikan yang menjadi rencana awal Tuhan, tapi di dalam kejatuhan selalu bisa diselewengkan. Saudara, kalau mendengar kata Singapura dan Swiss, itu kota perlindungan bagi siapa, saudara? Kalau mendengar kata Swiss Bank and Singapore Banks gitu ya, itu biasanya menjadi kota perlindungan bagi siapa? Ya bagi kaum elit dan koruptor Indonesia ya, yang memarkirkan dana-dana triliunannya di mereka gitu. Jadi ini ya kota-kota yang sangat maju, yang sangat high tech dan hebat, ternyata bisa menjadi tempat perlindungan bukan orang yang lemah atau orang yang memerlukan bantuan, tetapi bagi orang-orang yang korupsi. Saya di Singapura dulu pernah bertemu ya, masih di jalanan gitu, pernah ketemu satu tokoh Indonesia yang kalau di koran Indonesia heboh banget dengan korupsinya. Dia lagi enak jalan-jalan di Orchard Road, saudara. Karena apa? Karena Singapura nggak ada perjanjian ekstradisi ya untuk koruptor itu bisa dibawa balik ke Indonesia. Jadi di Indonesia heboh-heboh, dia di Singapura tenang-tenang aja lagi belanja gitu. Ya kita cuma bisa melihat dengan miris. Yang ketiga, kota sebagai pusat pencarian spiritualitas. Saudara, kita aware ya bahwa ini termasuk istri saya, termasuk juga beberapa teman saya yang asalnya dari kota kecil yang sangat totok, yang sangat kuat pengaruh agama tertentu di situ. Hampir tidak mungkin orang itu kalau tinggal di kotanya atau di daerahnya tuh bisa jadi Kristen, bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus, hampir tidak mungkin, saudara. Tapi kenapa mereka bisa jadi Kristen? Karena mereka kuliah, karena mereka sekolah, karena mereka kerja di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar lainnya. Dan itu kan ya, mereka jadi terbuka akan diversitas, mereka terbuka akan ide-ide yang lain yang selama ini mereka belum pernah bersentuhan. Dan saudara bisa lihat juga, ini bukan hanya fakta yang kita temui, tapi juga sepanjang sejarah kekristenan. Kalau saudara lihat mulai dari Paulus ya, missionary journey, misi penginjilannya, dia selalu mengincar kota-kota besar. Kota Galatia, kota Filipi, kota Korintus, Roma. Kenapa saudara? Karena disitulah orang-orang itu siap untuk menerima Injil. Di kota-kota kecil atau daerah-daerah, desa-desa, biasanya itu mereka sangat konservatif dan sangat sulit untuk terbuka kepada message yang baru, ajaran yang baru. Mereka tidak se-open dengan orang-orang di kota besar. Sampai ke abad ketiga, kekristenan itu sudah menguasai hampir semua kota. Menguasai in the sense, sudah banyak sekali orang-orang Kristen yang ada di dalam berbagai kota besar tadi. Namun ternyata bukan hanya bagi kekristenan ya, tapi juga bagi ajaran-ajaran agama-agama sesat manapun, mereka juga tahu yang paling potensi untuk mereka mengajarkan agamanya ya di kota besar. Jadi sekarang kalau kita mau tahu agama dari suatu kota, gimana saudara? Zaman dulu gampang ya, patung yang paling tinggi di kota itu, itulah agamanya. Kita bisa lihat di Babylon, Nebukadnezar membangun patung emas, nah itu agamanya. Nah kalau kita lihat, ternyata juga masih sama patternnya ya. Yaitu saudara kalau pengen tahu iman dari sebuah kota yang diwakili oleh gedung tersebut yang menjadi agama mayoritas dari kota tersebut, lihatlah gedung tertinggi dari kota tersebut. Kalau zaman dulu selalu ya saudara, di abad pertengahan di mana kekristenan masih sangat mendominasi, apa gedung tertinggi dari satu kota? Biasanya katedral, biasanya gereja. Dan itu yang akan mendominasi, dan loncengnya setiap kali dong, itu saatnya seluruh umat di kota itu beribadah. Tapi lama-kelamaan ketika kekristenan tidak lagi dominan, kekristenan sudah mulai luntur, agama mulai ditinggalkan, apa yang menjadi pengganti dari gedung tertinggi di kota-kota saudara?
Burj Khalifa, gedung-gedung tertinggi yang sekarang menyatakan dewa dari kota-kota modern adalah konsumerisme. Yaitu adalah materialisme ya, the gold and glory. Makanya orang pengen terus nyampe ke paling tinggi, semangat dari Menara Babel itu ya, untuk mencari kemuliaan. Kan bukan paling lebar kan ya, selalu paling tinggi ya, mencapai ke langit gitu. Gold and glory itu yang menjadi apa yang dikejar oleh manusia di dalam kota. Nah sekarang setelah kita bahas ketiga alasan kenapa Tuhan menciptakan kota, sekarang kita mesti tanya, lalu panggilan kita sebagai orang Kristen apa saudara? Panggilan kita di dalam kota itu ngapain sih? Yaitu adalah kita coba lihat ya di dalam Yeremia 29. Mari kita membaca dari ayat yang pertama sampai yang ketujuh saja. Oke, saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara meresponi kedua sampai yang ketujuh. Yang ketujuh kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3, yang pertama saya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. 7 bersama-sama. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara perhatikan ayat yang ketujuh ya. Ada 3 kata yang berulang-ulang ya. Satu kata yang diulang 3 kali, yaitu tentang kesejahteraan. The welfare atau the shalom of the city. Nah saudara, ini satu ayat yang sangat revolusionari ya saudara. Yang saudara kalau menjadi orang Israel pada waktu itu, di konteks itu saudara akan robek-robek surat itu, saudara akan buang, saudara akan ludahin, saudara akan hina-hina si Yeremia. Karena siapa yang in the right mind akan mendoakan kota yang baru saja menjajah kita. Nah ini kalau kita lihat konteksnya ya, coba kita lihat ya, ada konteks exile di mana Yerusalem itu dihancurkan secara bertahap oleh Babylon. Ada 3 tahap ya, bagaimana Babylon itu menghancurkan Yerusalem. Nggak langsung pertama kali, tapi 3 kali. Yang first wave itu adalah di tahun 605. Nah ketika Babylon pertama kali menyerang Israel, menyerang Yehuda, itu nggak dihancurkan langsung. Itu caranya adalah mereka juga nggak mau langsung menghancurkan satu kota ya. Yang mereka inginkan adalah keuntungan. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka cuma mengambil beberapa orang yang sangat penting, yang sangat capable, elites dari kota tersebut, kaum pejabat penting yang mereka ambil untuk disuruh mengabdi di Babel. Dan itu termasuk ya Daniel dan ketiga kawannya ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi pada waktu itu yang diambil cuman orang-orang pilihan dan beberapa harta-harta dari tempel yang diambil. Udah itu. Sisanya kamu tetap berkuasa seperti biasa, tapi sekarang bayar upeti kepada saya, kepada Babel. Akhirnya mereka berontak. Kedua kali adalah beneran diserang lebih besar lagi. Yaitu yang diangkut lebih banyak lagi saudara. Hampir semua orang yang penting, yang punya talenta, tukang-tukang, yang bisa bekerja untuk membangun kota di Babel, semua diangkut ke Babel gitu. Termasuk rajanya yang waktu itu masih muda ya, Jehoiakim, sama Nabi Yehezkiel, semua diangkut. Tapi kemudian mereka berontak lagi saudara. Walaupun sudah mau habis-habisan, tinggal sisa orang-orang tertentu, berontak lagi. Dan kali ini Babel akhirnya enough is enough. Mereka benar-benar kerahkan seluruh pasukan dan hancurkan Yerusalem, tempelnya, istananya,
kota bentengnya, temboknya semua dihancurkan sampai habis. Nah, surat yang tadi kita baca, Yeremia 29 itu kapan dikirimnya saudara? Dikirimnya adalah antara second wave sama third wave. Jadi saudara bayangkan, saudara ini kan punya skill semua ya di ruangan ini. Saya expect adalah orang-orang skilled workers yang bekerja di IT, di ekonomi, di education. Saudara adalah orang-orang yang pasti akan diangkut oleh Raja Babel. Gitu. Diangkut semua ke Babel. Dan di Babel, saudara itu orang-orang Israel pada waktu itu sedang mengharapkan ya, kita kapan pulang ya. Dan ternyata memang ada Eurovia, ada pengharapan dan juga ada nabi-nabi palsu yang berkhotbah di sana ya, pendeta-pendetanya yang berteriak kita akan kembali, Tuhan akan mengembalikan kita akan cuman sementara di sini, tenang saja ya, Tuhan akan memperhatikan kita lagi, kita akan kembali ke kota Allah. Lalu datanglah si Yeremia yang selalu menghancurkan harapan orang banyak dan dia berkata, enggak, yang penting sekarang adalah kamu tahu Babel itu sedang dipakai oleh Tuhan. Hah? Babel dipakai oleh Tuhan? Loh, kita ini umat Tuhan. Iya, kamu umat Tuhan tapi sedang dihukum. Lalu Babel itu alat Tuhan, dipakai untuk menghukum kamu. Jadi mereka harus belajar refleksi ya, mulai belajar terima keadaan. Sudahlah, kamu belajar terima keadaan. Keadaan apa? Keadaan bahwa kamu akan tinggal di sini lama. Berapa lama? 70 tahun. Hah, 70 tahun? Iya, kalau gitu makanya kamu mulailah menanam, kamu mulailah menikah, nikahin anak kamu. Wah, nggak bisa dong, kita pengen balik. Oh, nggak bisa, Tuhan bilang kamu bakal cukup lama di sini. Ya saudara bisa lihat ya di sini, untuk mereka berpikir untuk settle down di kota yang ya kota musuh, kota yang mereka sangat benci. Dan sekarang yang lebih sulit ditelan lagi adalah berdoalah bagi kota ini. Doakan ini kan, api belerang turun atas kota ini kan? Oh enggak, kamu doakan kesejahteraan bagi kota ini. Yang benar aja, Yeremia, lu mimpi, lu halusinasi, lu delusi atau apa? Nggak mungkin lah. Iya, tapi ini firman Tuhan berkata demikian. Doakan kesejahteraan di kota di mana kamu berada sekarang ini. Saudara kebayang nggak? Kalau sekarang saya mengajak kita, mari Bapak Ibu kita doakan anggota-anggota DPR yang korupsi miliaran rupiah ini ya. Kita doakan mereka lebih sejahtera hidupnya. Kita doakan menteri-menteri yang gak becus, yang dapat jabatan bukan karena kemampuan mereka, tapi karena posisi mereka, kedekatan mereka, kolusi mereka. Saudara akan bilang enggak lah ya, kita doakan mereka sakit panu, sakit jantung, sakit semuanya. Ya. Jadi hampir enggak mungkin mereka bisa menerima pesan Yeremia itu dengan hati yang lapang ya. Ini mereka dimintakan mendoakan apa saudara? Mendoakan kota di mana keagungan kota Babylon yang begitu megah ini ya. Mereka di satu sisi kagum kota Babylon begitu megah, tapi mereka sadar saudara, ini bisa begini megah karena kota ini dibangun di atas dasar harta yang mereka ambil dari kota kita. Di atas keringat dari orang-orang yang mereka deportasi untuk membangun kota ini. Kota ini dibangun di atas darah saudara-saudara yang mati melawan Babel. Ini kota yang berdarah, ini kota yang kejam, ini kota yang biadab. Indah, tapi biadab. Dan kita harus berdoa untuk kota seperti ini. Mungkin yang lebih gampang adalah saudara bukan mendoakan kota Babel ya. Tapi adalah membawa plakat seperti yang disarankan oleh nabi-nabi palsu. Berontak. Pakai plakat besar-besar atau pakai bendera besar-besar, ganti presiden, ganti pemerintahan, revolusi. Tapi saudara, yang Yeremia lakukan adalah dia bilang solusinya bukan ganti presiden. Nebukadnezar diganti, roboh pun itu nggak menyelesaikan masalah, karena ini Tuhan yang tetapkan. Yang disuruh Yeremia adalah bukan ganti presiden, tapi ganti kacamata. Ganti kacamatanya gimana? Ya kamu harus ganti cara pandang kamu. Karena kamu melihat diri kamu sebagai orang buangan. Tapi Alkitab di Yeremia tadi sedang berkata adalah kamu tuh bukan
orang buangan. Bukan Nebukadnezar yang bawa kamu ke sini. Tuhan yang utus kamu ke sini. Kamu tuh bukan tahanan, kamu adalah misionaris. Kamu adalah utusan Tuhan untuk membawa kabar baik bagi kota ini. Kami misionaris, kami diutus mengusahakan kesejahteraan kota. Sikap mereka sama seperti satu nabi yang diutus kepada satu kota yang tidak kalah bejat ya saudara. Yang juga sangat marah, sangat berontak, kabur sampai dimakan ikan, Yunus ya. Juga disuruh untuk pergi mengabarkan kabar Injil kepada Niniwe. Wah, itu kota yang sangat kejam. Yang kekejamannya mengalahkan banyak bangsa di dalam sejarah. Dan ya mungkin kita akan bilang, ngapain ngabarin Injil ke kota Niniwe ya, hopeless lah mereka gak akan bertobat lah. Tapi saudara, kita membaca akhir dari cerita Yunus adalah they did repent. Mereka bertobat gitu. Dan apa yang kita pandang hopeless, ternyata di dalam Alkitab gospel itu powerful untuk mengubah orang yang paling biadab pun bisa berubah gitu. Status mereka yang tadinya benar-benar dikatakan kejam, itu ternyata mereka bertobat. Jadi sekarang saudara, sebagai penutup kita ya, bagaimana panggilan kita sekarang? Panggilan kita terhadap kota itu apa saudara? Panggilan kota adalah apakah kita akhirnya terlena dengan kemudahan, keindahan kota, atau kita justru ya tadi ya, justru malah mereject semua rencana Tuhan atas kota. Tapi adalah kita dipanggil untuk dua hal ini. Untuk menebus dan membangun kota. To redeem and to rebuild the city where God placed us. Ini panggilan kita saudara. Yang pertama adalah sama, kita harus mulai sebelum kita ngomongin tentang actionnya apa-apa aja. Yang pertama adalah seperti tadi Yeremia, ganti kacamata kita dulu. Kita tidak perlu jadi misionaris saudara, pikiran misionaris ke Afrika, ke Papua gitu ya. Yaitu gumulkan panggilan kita sebagai misionaris di kota Jakarta yang macet, polusi, dan penuh korupsi ini. Bagaimana kita menggumuli panggilan kita. Nah saudara, sekaligus saya mau promo satu ya. Itu ada satu artikel yang juga ditulis mengenai tema ini ya. Yaitu di Ambang Kemerdekaan. Ini artikel Buletin Pilar. Sekarang sudah tidak dicetak fisik lagi, tapi sekarang fully online dan saudara bisa baca. Di sini juga penulisnya Kevin Nobel juga banyak membahas tentang gold and glory versus gospel gitu ya. Dia membahas tentang City of God-nya Augustinus. Dan di sini kalau kita pakai motif gold and glory, saya rasa setiap dari kita enggak kebal loh. Kita ini datang ke kota ini untuk mengejar apa? Mengejar gold, cuan lebih gede, gaji lebih tinggi gitu ya. Kenikmatan, kekayaan lebih besar lagi. Kemuliaan, pangkat kita, glory, kita mengejar semua itu. Tapi panggilan kita adalah bukan cuman kita menjadi lebih baik. Panggilan kita adalah bagaimana kita membawa kebaikan lebih bagi kota kita. Kalau terlalu abstrak saudara coba gumulkan pertanyaan ini ya. Dan ketika saudara coba gumulkan, jangan berpikir orang lain tapi saudara. Apakah kehadiran saudara itu bikin orang di sekitar saudara, di keluarga, di kantor, di gereja, membuat orang itu lebih feel peaceful, lebih sejahtera, lebih damai. Atau saya lebih dikenal sebagai orang yang selalu cari masalah di kantor. Setiap kali saya hadir, orang jadi resah. Atau setiap kali saya datang, istri jadi dak-dikduk. Setiap kali saya datang, bawahan jadi selalu penuh dengan ketegangan. Atau justru setiap kali kita hadir, setiap kali saya datang, orang akan berkata, wah jadi adem ya suasana. Nah di mana saudara? Apa yang kita hadirkan dengan keberadaan kita. Nah itu saja yang sepertinya dalam konteks yang lebih kecil dan personal menjadi umat Kristen adalah seperti Petrus berkata ya, aku enggak punya emas dan perak, tapi dalam nama Tuhan Yesus bangkitlah. Ya mungkin kita enggak punya gold and silver untuk orang-orang
membagikan, menjadi berkat secara ekonomis. Tapi dengan menjadi umat Kristen, yaitu melakukan apapun demi kebaikan publik. Yaitu menjadi tetangga yang baik, menjadi rekan kerja yang pengertian dan siap nolong, menjadi atasan yang tidak opresif kepada bawahan, menjadi ortu yang dikatakan bisa mengayomi anak, menjadi murid yang bertanggung jawab di sekolah. Apapun itu ya yang kita bisa kerjakan di dalam kapasitas kita masing-masing. Karena apa yang kita lakukan sekedar mencontoh dari apa yang juru selamat kita lakukan. Saudara, kalau kita datang ke kota, benar-benar saya rasa kita semua sangat berbeda dari attitude-nya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kalau datang ke satu kota dikatakan dia melihat orang banyak dan dia tergerak hatinya. Kalau saudara di IG atau di sosmed setiap kali melihat kota besar, kita tergerak langsung pesan tiket kan ya. Kita tergerak untuk jalan-jalan, langsung save dulu. Kita mau ke sini juga nih nanti kalau healing gitu. Tapi yang dilakukan oleh Yesus ya ketika dia lihat Yerusalem yang begitu besar, yang begitu padat orang pada waktu perayaan. Dan dia berkata demikian, Yerusalem, Yerusalem, hai kamu yang membunuh nabi-nabi dan melempari batu orang-orang yang diutus kepadamu. Betapa aku rindu mengumpulkan kamu. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Dan kita lihat hasilnya adalah Yesus yang menangisi kota itu akhirnya disalibkan oleh orang-orang di dalam kota. Tapi dengan demikian dia membangun bagi kita sebuah kota surgawi dengan fondasi yang dibangun dan dirancang oleh Allah. Saudara lihat tadi, Babylon adalah kota yang dibangun di atas darah orang-orang yang dia taklukkan. Tapi kota surgawi adalah kota yang dibangun di atas darah Yesus Kristus. Dan dia menaklukkan musuh-musuhnya bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih, dengan pengorbanan. Nah, kita dipanggil untuk membangun kota surgawi di sini. Bagaimana caranya? Ya tadi, dengan membawa gospel dan membawa gospel living. Apa yang kita bisa lakukan di dalam kapasitas kita masing-masing sebagai suami, sebagai pegawai, sebagai pemilik perusahaan, sebagai mahasiswa, sebagai teman, sebagai guru sekolah minggu. Ini yang kita bisa gumulkan. Dan yang sebelum menutup, saya juga mengajak kita semua untuk menggumulkan panggilan kita itu tidak bisa sendiri-sendiri. Akhirnya kita harus menggumulkan panggilan kita itu secara komunal. Karena kota itu komunal dan bagaimana kita bisa menggumulkannya secara komunal ya? Kan kita cuma kumpul di sini 1,5 jam, 2 jam maksimal. Habis itu pisah jalan-jalan sendiri-sendiri. Momennya adalah yang kita bisa kerjakan bersama-sama adalah di retret ya. Ini boleh menjadi momen kita bisa lebih mengenal, bisa saling berjuang bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu, kami boleh diberikan satu panggilan, bukan hanya panggilan tentang profesi kami apa, atau kepada siapa kami menikah, jodoh, tapi juga kami boleh mulai menggumuli dengan tema kami hari ini, apa panggilan kami bagi kota di mana Tuhan tempatkan. Kami mungkin lahir dari kota-kota yang berbeda, tapi ketika Tuhan izinkan kami sekarang ini bekerja atau sekolah atau berada di dalam kota ini, biarlah kami juga menggumuli panggilan kami bagi Jakarta apa. Dan satu saat ketika Tuhan pindahkan kami ke kota yang lain, kami juga tetap bisa menjadi berkat bagi kota tersebut. Kiranya Tuhan yang pakai sehingga kami sebagai orang Kristen, kami boleh menghadirkan kota surgawi di setiap kota yang Tuhan tempatkan kami berada. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.